Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki bulan, minggu dan hari yang baru dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki ibadah kita pagi hari ini. Mari kita dekatkan diri kita dengan mengangkat satu pujian ke tempat yang lebih tinggi. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai dengan yang ketiga. Jalan ke tempat tinggi, makin dekat tempat suci. Waktu berjalan doaku, Tuhan tetap janjiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dunia bertahan dalam lembah ketakutan, tapi tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta hasrat dan amal, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, penuh diri kita untuk memasuki ibadah.
Ibadah raya minggu ini baiklah kita akan mulai dan persembahkan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita semua diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Pujian, hati kita terasa dekat dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kita akan lebih mendekatkan diri kita dengan segala persoalan yang ada di dalam hidup kita melalui doa-doa syafaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyafaat. Namun mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Bila Ku Berdoa, bait 1, 2, dan 3. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku
Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Bapa sumber kekuatan, Bapa sumber kehidupan, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur oleh karena Engkau ya Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan melimpahkan segala yang baik, kekuatan, kesehatan, keselamatan, keamanan, bahkan sampai saat ini kami masih diizinkan untuk beribadah. Kami diizinkan bahkan untuk menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mohon terlebih dahulu supaya Engkau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berlayak untuk di hadapan-Mu dan bersyafaat kepadamu. Tuhan, kami saat ini hendak menyerahkan buat penghidupan kami, hari-hari ke depan biarlah senantiasa tangan kasih Tuhan akan senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau melimpahi hidup kami Tuhan dengan kasih. Atas hari-hari di depan yang kami tidak tahu akan seperti apa, kami mau percayakan sebab kami tahu bahwa rencana Tuhan untuk hidup kami selalu indah. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa untuk penghidupan hari lepas hari. Biarlah Engkau yang membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga di atas segala pekerjaan kami, usaha kami, semua itu menjadi pintu Tuhan, pintu berkat buat kami semua menikmati kasih setia Tuhan. Engkau tolong sehingga apa yang kami usahakan selalu berhasil. Berkati Tuhan kami melalui pekerjaan kami. Kami juga teringat dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami. Mohon Bapa berkati keluarga kami dengan kehidupan yang penuh keharmonisan, rukun, damai, sejahtera. Dan bila ada di antara kami yang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga, dengan kerukunan di tengah-tengah keluarga, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa mengikat kami semua dengan tali kasih Tuhan, sehingga baik suami, istri, orang tua, anak, bahkan semua keluarga besar boleh hidup dalam damai. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini buat anak-anak, cucu-cucu kami yang sudah Tuhan berikan buat kami. Mohon Kau berkati setiap anak cucu kami, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang sudah bersekolah belajar, mereka yang berkuliah bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kami, bahkan anak cucu kami yang sudah dewasa, sudah bekerja. Biarlah Tuhan Kau selalu menuntun mereka semua agar mereka boleh sukses hidupnya, mereka boleh menikmati masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan. Tuhan bimbing setiap anak cucu kami supaya selalu dalam pergaulan yang benar. Tuhan tolong mereka sehingga mereka betul-betul menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah waktunya berumah tangga. Biarlah Tuhan juga akan memimpin mereka sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Engkau berkati sehingga mereka boleh menimang seorang anak buah hati di tengah-tengah keluarga untuk semakin membahagiakan kehidupan keluarga. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa dan teringat untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mau mendoakan untuk para lansia, para manula. Kami mau mendoakan untuk Pak Hankun, kami mau mendoakan untuk Ibu Muinah dan juga saudara-saudara jemaat kami yang lain. Semuanya Tuhan berkati sehingga mereka semua boleh dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga untuk kami semua Tuhan. Mohon Kau berkati baik kami yang hadir buat keluarga kami, karuniakan kesehatan yang sempurna, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, terutama dari penyakit COVID-19. Kami serahkan, kami percayakan untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati yang kami cintai. Biarlah di tengah-tengah segala keterbatasan kami tetap dapat menyelenggarakan pelayanan yang terbaik untuk membina jiwa-jiwa jemaat semua dan untuk semakin memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Melalui berbagai media yang ada, Tuhan berkati sehingga pelayanan-pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan seluruh cabang-cabang maupun ujung tombak pelayanan, yaitu Toko Buku Torsina, KBTK Karunia maupun BP.
Samaria Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya segenap pelayanan kami. Kami juga mendoakan buat Kota Pati yang kami cintai, bahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah selalu dalam keadaan yang aman, kondusif. Tuhan pulihkan dari pandemi, Tuhan pulihkan dari segala krisis ekonomi, sehingga kami boleh bangkit Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan yang kembali sejahtera. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan, baik yang di pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dan bila masih ada hal-hal yang saat ini masih belum hamba-Mu ucapkan tetapi tersimpan di dalam hati jemaat sekalian menjadi pergumulan doa para jemaat-Mu, maka kami percaya Tuhan, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha tahu, Engkau akan melihat dan menjawab Tuhan segenap doa-doa itu menurut kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun di antara kita hidup tanpa bermakna, hidup tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Pasti semua dari kita menginginkan bahwa hidup kita berguna. Apalagi sebagai orang percaya, kita ingin bahwa hidup kita sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan yang hendak disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, menaikkan pujian, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku Dia Tuhan, gunakan tiap waktu. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku Dia Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tolong Tuhan kuatkan, ku menyenangkan hati Tuhan selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau firman yang hidup, tibalah waktunya buat kami semua
untuk kami duduk diam di hadapan Tuhan, kami mendengar firman-Mu, kami belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami semua kehidupannya akan dibangun di atas firman Tuhan ini, berdasarkan firman Tuhan ini. Mampukan kami Tuhan untuk tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa kita semua. Shalom. Ya, mari kita persiapkan bacaan kita untuk pagi hari ini. Dari Kolose pasalnya yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Ya, mari kalau sudah mendapat boleh melihat di layar juga, kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu ya. Perlahan-lahan kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Kita akan fokus pada hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ingat beberapa minggu ini kita mempelajari bagaimana benih firman itu ditaburkan lalu dia bisa bertumbuh menjadi iman. Ya, maka pada saat ini kita akan lebih jauh lagi, kita mau menggali bukan hanya bagaimana benih itu bertumbuh saja, tetapi bagaimana itu bisa berbuah. Tadi dikatakan berbuah dalam pekerjaan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbuah adalah tugas sekaligus tujuan kaum beriman selama hidup di dunia ini. Jadi untuk itulah kita semua kaum beriman ini diciptakan untuk bertumbuh dan untuk berbuah. Alkitab kita, kitab Perjanjian Baru saja itu memuat 13 ayat. Ya, 13 ayat termuat di situ berkait dengan tugas panggilan menghasilkan buah. Itu ada 13 ayat. Lalu ada 21 kali disebut masih dalam Perjanjian Baru untuk kata berbuah. Ya. Jadi Perjanjian Baru saja memuat cukup banyak hal bertumbuh, berbuah dalam pekerjaan yang baik. Nah, salah satunya juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22. Dia menegaskan tentang tujuan ini. Filipi 1 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Ya, sangat jelas Paulus berkata, kalau dia harus hidup di dunia ini, maka itu artinya untuk bekerja dan memberi buah. Jadi tugas kehidupan adalah bekerja, memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu dengan berbagai cara menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bekerja memberi buah itu artinya adalah bermanfaat. Artinya adalah berguna. Dengan kata lain kita semua ini diminta untuk menghasilkan di dalam hidup kita ini, sepanjang hidup kita ini, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teks kita tadi di Kolose tadi, ayat yang ke-10 mengatakan, memberi buah dalam segala pekerjaan baik.
Artinya pekerjaan yang ada manfaatnya, pekerjaan yang berhasil guna, pekerjaan yang ada gunanya. Supaya orang lain itu, supaya kehidupan itu bisa memetik manfaat dari apa yang kita kerjakan. Nah, kebalikan dari memberi buah, kebalikan dari berguna tentunya adalah melakukan sesuatu yang sia-sia atau hidup yang dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, yang hanya membuang waktu saja. Atau bahkan mungkin bukan membuang waktu, tetapi bahkan merusak dirinya dan merusak kehidupan. Itu sia-sia, itu tidak berguna. Itu kebalikan dari perkataan firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini. Nah, yang paling penting buat kita adalah bagaimana supaya kita itu menghindari hal yang sia-sia itu. Di dalam segala hal, di dalam segala aspeknya, bagaimana supaya kita itu menghasilkan buah dan bermanfaat buat sesama, bermanfaat buat kehidupan. Nah, hari ini jemaat Kolose tadi yang kita baca itu memberikan contoh. Ya, sehingga perlu digarisbawahi oleh Rasul Paulus dari surat Kolose ini. Ini loh jemaat yang memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya dapat memberi buah. Ada 3 catatan saya. Yang pertama catatannya adalah untuk bisa memberi buah, orang ini harus paham dulu Injil dan paham dulu kasih karunia Allah melalui Injil itu kepada kita. Ya, kalau kita paham kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, maka kita akan tahu menghargai hidup. Orang yang sadar bahwa hidupnya itu diselamatkan Allah, maka orang itu pasti akan tahu menghargai hidupnya. Ayat yang ke-5b sampai 6 tadi sebetulnya juga menjelaskan hal yang demikian. Hanya orang yang betul-betul paham bagaimana dia menerima kasih karunia keselamatan, maka dialah bisa menghargai hidupnya. Sehingga dia itu tahu untuk tidak menodai hidupnya. Hidup ini terlalu berharga untuk dinodai dengan dosa, untuk dinodai dengan hal-hal yang sia-sia. Dia menjadi tahu bahwa keselamatan diberikan Tuhan itu begitu berharga sehingga harus diisi dengan sikap laku yang terpuji. Dia tahu bahwa semula hidupnya itu tanpa harapan, semula hidupnya itu tanpa keselamatan, semula hidupnya itu tanpa masa depan, semula hidupnya itu berujung maut. Tetapi ketika dia selamatkan, hidupnya berubah sama sekali menjadi hidup yang penuh harapan. Dan itu eman. Kalau disia-siakan, kalau itu dirusak dengan hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu orang harus paham dulu bahwa hidupnya ini adalah hidup yang diselamatkan Tuhan. Bahwa hidupnya ini adalah berharga. Kalau orang tahu itu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Dia tidak akan menodai hidupnya. Dia akan hidup dengan penghargaan terhadap apa yang Tuhan berikan. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang terpuji. Sehingga dia bisa memberi buah. Ini catatan yang pertama. Harus tahu bahwa hidup berharga. Yang kedua, untuk menghasilkan sikap hidup yang bernilai atau bermanfaat, kita dikatakan harus terus-menerus memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ayat 9 tadi mengatakan. Memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ya, harus terus-menerus memohon supaya kita tahu kehendak Tuhan, supaya kita ini tidak terlena, supaya kita tidak kebablasan, supaya kita ini tidak hanya terbelokkan atau fokus dengan kehendak kita sendiri. Sebab yang namanya hidup, menjalani hidup, menggunakan waktu untuk kehidupan, itu banyak sekali tujuan-tujuan kita. Banyak sekali kepentingan-kepentingan kita, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita. Dan di dalam kita menggumulinya setiap hari, langsung atau tidak, sadar atau tidak, kita seringkali fokusnya ini terbelok. Ya. Kalau tadinya kita tahu, oh fokus harus menyenangkan hati Tuhan, oh fokus harus menghasilkan buah. Tetapi saking banyaknya kebutuhan kita, saking banyaknya hal yang harus kita pikirkan dalam hidup, sering kita fokusnya menjadi terbelokkan. Sepanjang hidup lalu dipakai hanya untuk kehidupan kita sendiri.
fokus pada kebutuhan kita sendiri, fokus pada kesenangan sendiri, apalagi kedagingan sendiri. Itulah yang sering membuat hidup kita itu menjadi tidak berbuah. Oleh sebab itu kita terus-menerus berdoa dan memohon, mari Tuhan kasih saya hikmat supaya saya cermat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang kedagingan saya, mana yang harus saya prioritaskan, mana yang harus saya singkirkan terlebih dahulu. Ya. Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan pernah sampai ke sana. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Sebab itu mohon, setiap kali berdoa mohon karuniakan hikmat. Supaya kita ini tidak membesarkan kerajaan kita sendiri. Dan lupa bahwa kita ini hidup bersama komunitas. Berbeda dengan mereka yang memiliki hikmat Tuhan. Maka hidup mereka itu Bapak Ibu Saudara akan diubahkan. Akan diubahkan sehingga mereka itu punya cara pandang Tuhan. Nah inilah bedanya. Kalau kita hidup dengan cara pandang kita, maka fokusnya adalah kita, perspektifnya kita, kepentingannya kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berpikir dengan cara pandang Tuhan, itu bukan dari bawah, bukan dari sini, tetapi dari atas. Ya. Karena Tuhan melihat dari atas, maka ada banyak yang dilihat. Ketika kita hanya dari diri kita sendiri, yang dilihat hanya diri kita sendiri. Kitalah pusatnya. Dengan cara pandang Tuhan, kita akan tahu bahwa hidup kita itu adalah melayani Tuhan, bahwa kita ini hidup bersama orang lain, bahwa kita ini punya tanggung jawab terhadap sesama, bahwa kita ini terkoneksi dengan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, bahwa saya ini menjadi bagian dari alam semesta. Inilah sebenarnya yang dicontohkan oleh jemaat di Kolose. Mereka terus-menerus memohon hikmat dari Tuhan sehingga mereka tahu bagaimana cara memandang hidup, bagaimana mereka memprioritaskan apa yang penting, dan kemudian bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya jangan disesatkan oleh keinginan sendiri dan hidup bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka dia akan bisa fokus kepada orang lain dan bisa menghasilkan buah. Catatan yang ketiga adalah supaya mengusahakan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Ayat 10 tadi mengatakan itu. Layak hidup di hadapan Tuhan. Layak itu artinya sesuai standar. Standarnya siapa? Standarnya Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal segala keutamaan yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau standar Tuhan tentunya tidak sama dengan kehidupan di dunia ini. Standar Tuhan itu tentunya tinggi. Standar Tuhan itu berkait dengan kejujuran, ketulusan, giat, rajin, kasih tanpa syarat, hidup suci, hidup manis, positif, dan lain sebagainya. Tuhan selalu menghendaki untuk terus-menerus itu kita hidupi. Memang Bapak Ibu tidak ada orang yang sempurna, itu betul ya. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh. Dan upaya yang sungguh-sungguh itu pada akhirnya akan mengantar pada kehidupan yang kaya akan buah. Pada waktunya yang namanya kejujuran, yang namanya kebaikan, yang namanya giat, rajin, kebaikan, integritas, hidup suci, setia, taat, dan lain sebagainya. Pada waktunya itu akan menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh dirinya maupun oleh orang lain dan kehidupan itu sendiri. Nah, inilah ketiga hal itu Bapak Ibu supaya bisa menghasilkan buah. Yang pertama, selalu sadar bahwa hidup ini adalah berharga. Karena kita telah diselamatkan. Lalu yang kedua, terus-menerus mohonlah hikmat kepada Tuhan. Supaya kita itu dibimbing dan diperbaharui cara berpikirnya. Lalu yang ketiga, terus-menerus mengusahakan hidup layak di hadapan Tuhan. Ya. Inilah yang akan membawa kita pada kehidupan yang berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perkara iman, pengetahuan saja tidak pernah cukup. Ya. Tahu saja itu tidak penting. Yang lebih berguna adalah hidup menghasilkan buah. Tahu saja hanya membuat kita terdengar seperti gong yang gemerincing. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana pengetahuan itu berbuah dalam karya nyata sehari-hari. Kehidupan kita ini Bapak Ibu akan menjadi berbeda kalau setiap pagi
ketika kita membuka mata, kita perlukan sejenak untuk kita itu duduk diam dan bertanya pada diri kita. Who am I in this universe? Siapakah kita di tengah-tengah semesta ini? Ini pertanyaan yang baik sekali untuk ditanyakan setiap hari ketika kita membuka mata. Buka mata, duduk, tanyalah kepada diri sendiri. Siapakah aku di tengah-tengah semesta ini? What I'm going to do for the universe? Apa yang mau saya kerjakan buat semesta ini? To make a better world, untuk membuat satu kehidupan yang lebih baik, itu apa yang mau kita kerjakan? Bisa jadi jawabannya berbeda-beda setiap hari. Ada yang berkata mungkin hari ini I'm a healer, saya adalah penyembuh. Hari ini I'm a comforter, saya orang yang membuat nyaman orang lain. Hari ini saya akan lebih banyak tersenyum buat orang lain. Hari ini saya akan memberikan waktu buat orang lain. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan ini terlalu besar untuk kita. Ya, siapa saya di tengah semesta ini? Ini mungkin pertanyaan yang ditanyakan Pak Jokowi setiap pagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan oleh orang-orang besar, yang ditanyakan oleh orang-orang besar yang berjabatan, punya kuasa, kedudukan setiap pagi. Tetapi siapa saya? Saya cuma ibu rumah tangga saja. Saya cuma guru SD di pelosok. Saya cuma seorang karyawan biasa. Kayaknya lucu kalau mempertanyakan hal-hal yang seperti ini. Peran saya terlalu kecil untuk universe yang besar ini. Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu miskin untuk membagikan sesuatu. Betul? Ya. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk membagikan sesuatu. Setidak-tidaknya dia punya tenaga, setidak-tidaknya dia punya pikiran, setidak-tidaknya dia punya bakat talenta, setidak-tidaknya dia bisa sekedar tersenyum kepada orang lain yang sedang duka, setidak-tidaknya dia bisa menepuk bahu orang yang sedang susah, setidak-tidaknya dia bisa mengucapkan kata-kata penghiburan, setidak-tidaknya dia bisa membantu dengan caranya sendiri, dan itu gratis. Itu tidak memerlukan biaya yang banyak. Ada tenaga, ada pemikiran, ada sumbang saran dan lain sebagainya. Dimanapun kita, di tengah keluarga, di antara karyawan, di perusahaan, pergaulan sosial, alam, komunitas kita sebagai warga negara, selalu dan selalu ada karya kebaikan yang bisa dikerjakan. Saya katakan tadi, entah sekedar tenaga, keringat, senyum, kata-kata berkat, doa, sepiring nasi, saran dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk berkarya. Tidak ada orang yang mengatakan terlalu sedikit untuk yang bisa dibagikan. Kita semua cukup kaya untuk berkarya, cukup kaya untuk membagikan sesuatu, cukup kaya untuk berguna buat kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu, setiap harinya kita ini menjadi seorang life builder, seorang pembangun kehidupan. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu life builder, pembangun kehidupan, itu yang dimau. Kita ini bukan perusak atau perongrong kehidupan. Orang Kristen itu harus menjadi pelopor life builder dimanapun dia berada, melalui manfaat kehadirannya di berbagai area kehidupan. Setiap kita ada, setiap kita hadir, itu selalu ada yang berubah, selalu ada yang bertumbuh, selalu ada yang bergerak, selalu ada yang naik level, selalu ada yang lebih sehat, selalu ada yang lebih bahagia, selalu ada yang lebih baik, lebih makmur, lebih pulih dan lain sebagainya. Sebab kita ada sebagai life builder. Itulah yang dikehendaki firman Tuhan hari ini. Bekerja dan memberi buah, itu artinya menjadi life builder, menjadi pembangun kehidupan melalui pekerjaan baik yang bisa kita kerjakan. Dan pasti bisa, karena sekali lagi tidak ada orang yang terlalu miskin untuk berbuah bagi kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan dan menegur kami semua, supaya kami ini hidup dengan bermanfaat, hidup dengan berguna bagi orang lain, bagi lingkungan, bahkan bagi semesta. Kami menyadari tidak ada orang yang terlalu miskin atau terlalu kecil untuk berbuah
untuk berkarya. Tetapi yang ada adalah orang-orang yang belum fokus, orang-orang yang malas, orang-orang yang belum menghargai kehidupan. Ajari kami Tuhan supaya kami terbebas dari segala hal itu dan kami betul-betul dibangun hidupnya untuk mulai sadar Tuhan bahwa kami harus mulai bertumbuh di dalam karya-karya kehidupan. Di area kehidupan manapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah komunitas, di tengah gerejamu. Berkati kami Tuhan sehingga kami semakin hari semakin tahu untuk apa kami hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Terpuji namamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebagai pujian tanggapan akan firman Tuhan, kita akan nyanyikan Sukacita Bekerja Bagi Tuhan sebagai lagu penghujung juga di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai dengan yang ketiga, dan untuk yang bait ketiga kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Sukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku mau bersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, sedia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Mari jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita, selalu ingat untuk menjadi life builder dimanapun kita berada, dan mohon pertolongan hikmat Tuhan supaya kita mampu melakukannya, berbuah di dalam segala karya kebaikan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus mempertajam kita di dalam setiap karya-karya dan berbuah dalam kehidupan, menjagai dan menyertai saudara-saudari semua dari segala bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Biarlah dengan tetap sabar kita lakukan prokes di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.